sama dengan negatif 5 per negatif 3x. Y sama dengan 5 per 3x. Ini garis ini 3y sama dengan 5x. Ini masih bisa ditulis menjadi 5x dikurang 3y sama dengan 0. Ini kalau gradiennya dalam bentuk pecahan. Terus kemudian di buku, bagaimana kalau misalnya gradiennya bisa dibagi? Ini contoh pertama, contoh kedua. Masih soal yang sama. Contoh kedua misalnya garis itu melalui titik 0,0 dan 2,6 misalnya. Ya. Jadi dia melalui titik 2,0,0 dan 2,6. Kita sudah tahu tadi bahwa persamaan garisnya adalah mx, ya. Sehingga y sama dengan, kalian sudah tahu tadi m-nya adalah 6 per 2, yang negatif ya. Negatif 6 per 2 x. Maka y sama dengan negatif 6 bagi 2, negatif 3x. Nah, ini bisa menjadi 3x ditambah y sama dengan 0. Bisa juga cukup y sama dengan negatif 3x sama saja. Ya. Ada yang bertanya sampai sini? Nggak ada yang bertanya. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau suatu persamaan garis melalui dengan gradien m dan melalui titik A, B. Jadi di sini gradiennya diketahui, tapi dia melalui titik A, B. Ini tadi suatu persamaan garis melalui 0,0 dan 2,6. Sekarang yang ketiga, yang pertama tadi melalui 0,0, yang kedua ya. Ini kan tadi pertama ini soal yang pertama kedua. Saya pakai Romawi ya. Sekarang persamaan garis, melalui persamaan garis dengan gradien m. Persamaan garis dengan gradien m dan melalui titik A, B. Perhatikan, ini rumusnya itu adalah, jadi di sini rumusnya ada dua, ya. Rumusnya ada dua. Y sama dengan mx tambah c dan atau y kurang b sama dengan m kali x kurang a. Jadi rumus yang digunakan dua. Saya jelaskan apa bedanya. Y sama dengan mx tambah c atau y kurang b sama dengan m kali x kurang a, m kali x dikurang a. Ini rumusnya. Kapan kemudian kita menggunakan y sama dengan mx tambah c apabila b-nya itu 0, ya. Apabila nilai b-nya 0, maka kita gunakan y sama dengan mx tambah c. Karena kenapa? Kenapa dia 0? Jadi gradiennya diketahui. Perhatikan sini. Jadi soal itu gradiennya diketahui. Kalau kita akan gunakan y sama dengan mx tambah c apabila b-nya 0. Contoh. Ini nomor 1 contoh. Misalnya sebuah garis, ya, sebuah garis melalui titik 3,0 dengan gradien 2 misalnya. Nah, maka kita gunakan ini. Kenapa tidak gunakan ini? Ya,
perhatikan, kenapa kita tidak gunakan ini? Karena tidak ada nilai B-nya, ya. Sebenarnya bisa di sini Y kurang B. Nanti kita lihat persamanya sebentar. Sorry. Yang ini digunakan Y sama dengan MX tambah C. Kalian tadi ya, kecuali dia melalui titik apa 0,0. Jadi kalau dia melalui titik 0,0 dan gradiennya 2, maka kita menulis Y sama dengan MX tambah C. C-nya kan kita tidak ketahui berapa. Jadi Y sama dengan berapa gradiennya? Gradiennya berapa? Nah, jadi Y sama dengan MX. Cukup seperti itu. Ditambah 0, C-nya tidak ada, ya. Itu kalau melalui titik 0,0 dengan gradien 2. Terus berikutnya, jika soalnya sebuah garis melalui titik 3,-5 misalnya dengan gradien 3, ya, dengan gradien 3. Maka kita menjawabnya dengan ini. Y kurang B, Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A. Maka kita masukkan nilainya. Y dikurang berapa B-nya? B-nya. Kalau B-nya di sini negatif, maka menjadi positif di sini. Tapi kalau dia positif menjadi negatif, maka tambah ya. Y tambah 5 sama dengan gradiennya berapa? 3. 3 dikali X, karena dia positif, X kurang 3. Maka kemudian kita uraikan menjadi Y tambah 5 sama dengan, ini saya pisahkan ya, ini beda, sama dengan 3 kali X, 3X dikurang 9. Maka kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ada teman yang tidak ikut, bahwa seperti Erlinda tadi, bahwa kita gunakan yang ini. Jadi semuanya pindah kecuali ini, ya. Maka 3X dikurang 9 pindah ke sebelah, dikurang Y pindah ke sebelah, ditambah 5 sama dengan 0. Ini dikurang ini pindah semuanya, makanya sini kosong. Jadi sama dengan 0. Sebenarnya juga bisa di sini sama dengan 0, dengan sama dengan 0 sama saja kan? Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 ke sana. Maka yang bisa diperkurangkan, misalnya X ini berdiri sendiri, Y juga berdiri sendiri, 9 dengan 5 ini adalah bilangan biasa, maka ini kita jumlahkan, ini tetap, hingga menjadi 3X dikurang Y negatif 9 ditambah 5 berapa? Nah, perhatikan, saya jelaskan dulu untuk pengurangan supaya kalian paham. Ini utangnya 9, uangnya cuma 5. Apa kejadiannya? Utangnya masih 4. Berarti utangnya 4. Sama dengan 0. Ini persamaan dari itu. Ya. Bisa paham di sini ya? Kalau di buku di sini dia hanya ambil dia sampai Y sama dengan. Ini juga bisa. Terus kalau ditanyakan bentuk eksplisitnya ini bagaimana? Bentuk eksplisitnya kalau Y-nya negatif, kita kasih pindah Y saja, ya, sehingga Y sama dengan, ini kan negatif pindah menjadi positif, ini tetap semuanya 3X dikurang 4. Jadi ada 2, bisa sampai di sini, bisa sampai di sini, ya. Saya sampai ini. Berikutnya kita masuk pada persamaan yang ketiga. Tapi sini ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak mengerti boleh bertanya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Yang sesi 2? Oke, sekarang yang ketiga. Ini tadi yang ketiga itu adalah persamaan garis, ya.
persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. X1, Y1 dan X2, Y2. Perhatikan. Yang di sini, jadi yang di sini hanya sebuah titik yang diketahui, ya, hanya sebuah titik yang diketahui, namun kita bisa membentuk suatu persamaan. Jadi rumusnya, perhatikan, rumus yang akan digunakan nanti Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Inilah rumus yang akan digunakan. Kapan syaratnya? Kapan syarat rumus ini digunakan? Apabila kita ingin mencari sebuah persamaan garis melalui dua buah titik. Contoh di sini. Misalnya persamaan garis, persamaan garis melalui titik K 2,-4 dan L negatif 5,6. Tiga. Jadi kita gunakan rumus ini. Jadi perhatikan, ini perhatikan ya, yang diganti itu adalah yang ada ekornya Y1, X1, Y2, Y1, X2, X1. Y dengan X tidak diganti. Kenapa Y dengan X tidak diganti? Itulah yang kemudian akan menjadi suatu persamaan yang ada Y sama dengan 3X tambah Y sama dengan sekian. Maka kita masukkan Y dikurang, lihat X1 Y1 berarti 4 kan? Karena negatif maka tambah. Jadi intinya rumusnya itu kalau dia negatif di sini, negatif juga di sini maka menjadi tambah. Tapi kalau di sini positif maka menjadi kurang nanti. Y tambah 4 per Y2 berapa? 6. 6 ditambah 4 sama dengan, sekarang X kurang X1 berarti X dikurang 2 per X2 berapa? Negatif 5. Negatif 5 dikurang 2. Ini sama dengan Y tambah 4 per 10 sama dengan X dikurang 2 per utangnya 5, utang lagi 2 berapa? Nah, utangnya 7 ya. Nah, ini kita kali silang. Kali silangnya akan menjadi seperti ini. Maka sama dengan negatif 7 dikali Y ditambah 4 sama dengan 10 dikali X dikurang 2. Ini maka akan dijabarkan, perhatikan, negatif ini tanda begini ya. Nah, negatif 7 kali Y, negatif 7Y. Negatif 7 kali 4, perhatikan ya, ini negatif positif makanya negatif kan, negatif positif maka negatif. 7 kali 4 28 sama dengan 10 kali X 10X. Sekarang positif negatif makanya negatif 20. 20 kali sini 10X ya. Perhatikan, jadi kita lihat di buku itu dia bawa ke dalam bentuk Y sama dengan ya. Oh tidak, dia bawa dalam bentuk umum. Bentuk umum ini ya, perhatikan bentuk umum itu, bentuk umum persamaan garis itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum ya. A nya itu selalu X, B nya itu selalu Y, C tambah C sama dengan 0. C itu konstanta ya. Maka kalau kita dalam bentuk umum, maka semua yang dari sini dia tetap di sini. Ini yang pindah ke sebelah. Maka sama dengan 10X kurang 20
Ini pindah menjadi positif kan? Tambah 7Y pindah menjadi positif tambah 28 sama dengan 0. Sama dengan 10X ditambah 7Y dikurang tambah 8 ya. Ini kan negatif. Utangnya 20, uangnya 28. Sekarang dia bayar tinggal 8 sama dengan 0. Ada jawabannya? Atau beda jawabannya? Hah? Apanya? Yang min 8. Oh iya, karena dia pindah luas. Itu juga bisa menjadi 10X ditambah 7Y. Kan kalau dia pindah berubah lagi tandanya. Artinya sama dengan itu kalau dia pindah menjadi lawan. Oke, setelah dia kembali, misalnya dia di sini berteman 8, pindah menjadi lawan negatif. Kalau datang lagi berteman lagi, ya. Sampai sini paham? Jadi dengan demikian untuk bagian C itu tuntas ya. Sekarang kita masih ada satu itu persamaan garis melalui titik B,0 dan A,0. Nah, sini ya. Persamaannya yang berapa sekarang? Hah? 11? 11. Oh, silakan lagi. Sekarang nomor 4. Saya kira sudah selesai. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu persamaan garis melalui titik A B,0 dan B 0,A ya. B,0 dan 0,A. Sehingga apabila ada rumus seperti ini, maka ini akan berlaku AX ditambah BY sama dengan AB. Terus kemudian bagaimana contoh soalnya? Ini contoh 1. Sebuah garis melalui titik negatif 6,0 dan 0,3. Ini garis I, ini garis P. Perhatikan. Jadi seperti yang saya bilang, belajar matematika itu ada polanya seperti bikin kue. Kalau modelnya begini, maka dimasukkan dalam cetakan seperti ini. Nah, sekarang ini rumusnya B,0 dan B itu 0,A. Jadi apa B-nya di sini? B-nya di sini apa? Nah, A-nya berapa? 3. Maka kita ambil A-nya itu 3. Berarti ini dari berdasarkan rumus ini, maka menjadi 3X ditambah B-nya berapa? Maka kurang ya, karena di sini negatif, B-nya negatif ya, maka dikurang 6Y sama dengan negatif 6 kali 3, ya kan? Maka 3X dikurang 6Y sama dengan negatif 18. Bisa juga menjadi 3X dikurang 6Y sama dengan
X nya kan 3. A. Ini kan B, 0, 0, A. Ini yang ini salah. Oh, A kali B sama saja. 3 kali negatif 6. Tidak masalah. Ya. Tapi memang harus catat ini. Jadi 3x kurang 6y tambah 18. Ini bisa disederhanakan menjadi x kurang 2y ditambah 6 ya, sama dengan 0. Terserah yang mana, boleh ambil. Ini juga bisa, ini bisa. Nanti sederhanakan. Jadi yang diambil adalah 3x kurang 6y tambah 18 sama dengan 0. Ternyata dia sampai di sini ya. Sampai sini ada yang bertanya kan? Sampai sini ada yang bertanya kan? Ada yang bertanya atau yang bingung masih beli-beli? Sekarang kita bahas bagian D yang terakhir untuk materi kita ini. Nanti berikutnya tinggal bahas soal. Ya. Jangan lupa, insya Allah minggu ini setelah saya buat soalnya kita UTS ya. Jadi UTS itu bersamaan sama kelas 88, 89, 10. Waktunya, perhatikan, waktu pengerjaannya cuma 1 kali. Waktunya lama bebas. Nanti jam sekian sampai jam sekian, tetapi 1 kali saya tidak boleh bilang-ulang. Sekarang bagian D. Bagian D ini judulnya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi linear, yang berkaitan dengan fungsi linear. Sekarang misalnya jadi soalnya itu saya baca saja karena ada di bukunya kalian. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan dengan menerapkan konsep persamaan garis lurus. Perhatikan contoh berikut. Oh, saya tulis soalnya ya, karena pintunya. Soalnya nomor 1, sebuah truk bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, 30 km per jam. Setelah 4 jam truk tersebut menempuh jarak 120 km. Berapa lama jarak tempuh truk? Jadi pertanyaannya berapa lama jarak tempuh truk setelah 9 jam? Setelah 9 jam. Perhatikan baik-baik.
Jadi di sini ada jarak tempuh, ada waktu. Jadi kita misalkan, misal X itu adalah jarak tempuh dan Y itu adalah waktu. Perhatikan cara kerjanya di sini. Ada titik koordinat. Perhatikan titik koordinat itu adalah 30,1 dan 120,4. Ya. Perhatikan saya jelaskan. Titik koordinat itu adalah 30,1 dan 120,4. Saya jelaskan sebentar kenapa diambil titik koordinat 30,1 dan 120,4. Jadi kita dapat di sini bahwa titik koordinat adalah 30,1 dan 120,4. Perhatikan baik-baik. Ini X, Y. Jarak tempuh per waktu. Jarak tempuh per waktu. Kenapa diambil 30,1? Karena dia mencapai 30 km per jam. Jadi soalnya itu katakan kecepatannya 30 km per jam, artinya 30 km dia tempuh dalam 1 jam. Nah, di sini lagi disampaikan bahwa kalau 4 jam dia tempuh 120 km. Makanya yang inilah kemudian yang kita bawakan dalam bentuk bersamaan. Di sini soalnya berapa lama jarak tempuh truk tersebut setelah 9 jam. Jadi kita ambil dalam bentuk persamaan. Di sini tadi kita sudah tahu bahwa jarak tempuhnya itu sebenarnya, perhatikan. Begini, sebenarnya di sini tanpa kita buat persamaannya kita sudah tahu jawabannya, ya. Ya, dah. Nah, tetapi di sini yang kalian akan diajar adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan ini dalam bentuk persamaan, ya. Jadi C itu adalah X, Y, ya. C itu adalah X, Y. X,9 ya. X,9 merupakan waktu yang belum diketahui, waktu yang belum diketahui. Ombaknya jarak, ya. Kan ini X adalah jarak tempuh, Y adalah waktu. Makanya ditulis X,9, jaraknya belum diketahui, waktunya 9 jam. Sehingga ditulis ini Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Perhatikan baik-baik. Sekarang ini tadi X1 Y1, X2 Y2. Sekarang Y-nya berapa? 9 kan? Y1 berapa? 1.
Berarti 8 per 3 sama dengan X dikurang 30 per 90 kan? Ini sekali silang ya. Sekali silang 720 90 kali 8 sama dengan ini saja per 3 sama dengan X dikurang 30 ya. Ini saya bagi saja kan? Ini saya bagi. Saya bilang. Berarti berapa ini? 30 ya. 90 bagi dia 30. Berarti 30 dikali 8 sama dengan X dikurang 3. X tetap. X sama dengan 30 kali 8 berapa? Ini pindah ke sini. Tambah. Sehingga X sama dengan 270. Nah, X ya kan? Berarti kita tahu bahwa waktu jarak yang ditempuh adalah 270 kilo. Jadi saya kira sampai sini ada yang tidak dipahami atau bingung-bingung atau bagaimana? Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Bertanya? Bertanya?